Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas Ekonomi Syariah 5A, yang dimana kami akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah Statistika 1 pertemuan ketiga mengenai data statistik. Jadi materi yang kami bahas ada 3 poin, yaitu yang pertama jenis data dalam statistik, yang dimana ini nantinya akan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang menurut sifatnya, menurut sumber data, dan menurut skala pengukuran. Kemudian poin kedua mengenai teknik pengumpulan data ini terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan cara pengambilan dan berdasarkan banyak data yang diambil. Kemudian poin terakhir yaitu bentuk-bentuk penyajian. Poin pertama, jenis data dalam statistik. Data itu didapat dari 3 cara, ada yang menurut sifatnya, menurut sumber data, dan menurut skala pengukuran. Yang pertama, menurut sifatnya itu terbagi lagi menjadi kualitatif yang bersifat non-angka dan kuantitatif yang bersifat atau condong ke angka. Kemudian yang kedua, menurut sumber data, ini terbagi menjadi 2, yaitu primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dan sekunder ialah data yang telah diterbitkan pihak lain. Selanjutnya, terakhir menurut skala pengukuran terbagi menjadi 4 macam, yaitu pertama nominal, contohnya pengukuran jumlah pekerjaan, kedua ordinal, lebih mengisi kuesioner, ketiga interval, contohnya pengukuran prestasi siswa, dan keempat rasio, contohnya pengukuran pengangguran, berat badan, tinggi badan, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu jenis data menurut sifatnya. Data menurut sifatnya terbagi menjadi 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif adalah informasi yang berbentuk deskriptif dan tidak bisa diukur dengan angka. Bisa dibilang kualitatif itu bersifat non-angka. Data kualitatif didapat melalui hasil wawancara, catatan riset, dan observasi. Contohnya kinerja, hobi, suku, dan status pernikahan, dan lain-lain. Sedangkan kuantitatif adalah sekumpulan informasi yang bisa diukur, dihitung, dan dibandingkan pada skala numerik. Bisa dibilang banyak menggunakan angka. Data kuantitatif terbagi lagi menjadi 2 macam, yaitu diskret dan kontinu. Untuk diskret adalah data yang dapat dihitung tapi tidak dapat diukur. Biasanya berbentuk numerik integer atau bilangan bulat bukan desimal dan tidak bisa dibagi lagi pada unit terkecilnya. Data diskret menyatakan jumlah yang rigid untuk suatu kasus dan tidak mengalami perubahan secara kontinu. Contohnya jumlah anak, jumlah mobil, jumlah motor, dan lain-lain. Kemudian untuk data kontinu merupakan data yang dapat diukur tapi tidak dapat dihitung. Mengalami perubahan secara kontinu dapat dibagi menjadi unit yang lebih kecil, biasanya float atau desimal, dan dapat diprediksi pada kemudian hari menggunakan data atau pengalaman sebelumnya secara kontinu. Contohnya berat badan, suhu tubuh, jarak tempuh, dan lain-lain. Jenis data menurut skala pengukuran. Pertama ada skala nominal. Skala nominal adalah tingkat pengukuran yang paling sederhana, sebab dalam pengukuran ini sebenarnya hanyalah pengkategorisasian. Dalam artian pengukuran ini tidak memberikan asumsi antara jarak atau urutan peringkat yang diberikan. Sifatnya hanya membedakan antara kelompok, klasifikasi data, contohnya seperti jenis kelamin, kategori agama, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua ada skala ordinal. Adalah pengukuran yang berjenjang di mana sesuatu lebih atau kurang dari yang lain. Skala ini memiliki sifat nominal dan peringkat. Misalnya apabila pengukuran status kelas ekonomi, prestasi kejuaraan olahraga, prestasi kerja, tingkat senioritas pegawai, kuesioner, tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA. Kemudian skala interval adalah pengukuran yang jarak antara satu data dengan data lain sama tetapi tidak mempunyai nilai 0, absolut. Nilai yang berarti tidak ada nilainya. Contohnya temperatur. Terakhir ada skala rasio. Adalah data yang antara interval yang jaraknya tidak dinyatakan sebagai perbedaan nilai antar responden, tetapi antara seseorang responden dengan nilai 0 absolut karena ada titik 0, maka rasio perbandingan dapat ditentukan. Skala rasio memiliki angka 0 dan perbandingan 2 nilai mempunyai arti, contoh 0 sampai 100, pengangguran
pengukuran panjang, berat badan, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya, pembagian data menurut sumber data. Data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Adapun data primer didapat dari hasil wawancara langsung, hasil survei, dan kuesioner terhadap responden. Contohnya, data angket survei pelanggan Bangkalteng. Data sekunder adalah data yang telah diterbitkan atau dialog oleh pihak lain. Data sekunder bisa didapatkan dari mana saja, seperti media cetak atau internet. Data sekunder bisa berupa buku cetak, e-book, jurnal, hasil wawancara, dan lain-lain. Biasanya data-data ini berupa grafik, diagram, maupun label dari sebuah informasi. Contoh lainnya seperti data catatan perusahaan berupa gaji dan data laporan keuangan sebuah perusahaan. Untuk sumber data statistik ini terbagi menjadi dua, yaitu data sekunder dan data primer. Untuk data sekunder dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian, Dinas Pemerintahan Daerah, perbankan, dan perusahaan serta sumber lainnya. Kemudian untuk data primer, itu harus dicari dan diolah sendiri oleh peneliti yang biasanya dilakukan melalui wawancara, baik langsung ataupun tidak langsung, dan biasanya juga melalui kuesioner. Materi selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan cara pengambilan dan berdasarkan banyaknya data yang diambil. Berdasarkan cara pengambilan terbagi menjadi 4. Yang pertama, wawancara, yang dimana ini adalah mewawancarai atau percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi. Yang kedua, observasi. Observasi ialah kegiatan penelitian dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek di lapangan. Yang ketiga, dengan cara kuesioner, ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Tipe pertanyaan dalam angket dibagi menjadi dua, yaitu terbuka dan tertutup. Yang keempat, dengan cara dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Kemudian berdasarkan banyaknya data yang diambil terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sensus. Sensus adalah kegiatan mengumpulkan data dan informasi dengan cara mengamati seluruh elemen dari populasi. Yang kedua, melalui sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, di mana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Penyajian data terbagi menjadi dua, yaitu tabel dan diagram. Kemudian diagram terbagi menjadi tiga, yaitu diagram garis, batang, dan lingkaran. Contoh penyajian data dalam bentuk tabel seperti di tabel ini mengenai jumlah penduduk menurut kabupaten atau kota Provinsi Kalimantan Tengah 2003 sampai 2009. Terlihat semua data jumlah penduduk kabupaten atau kota yang ada di Palangkaraya, dan yang paling tinggi jumlah penduduk ialah Kapuas, sedangkan yang terendah yaitu Sukamara. Ini adalah contoh grafik atau diagram garis. Dengan diagram garis, maka kita langsung bisa menilai dengan mudah bahwa Kapuas memiliki jumlah penduduk paling tinggi mencapai 329.480 di tahun 2003 dan Sukamara yang paling rendah. Ini adalah contoh diagram garis. Dengan diagram ini kita bisa melihat bahwa jumlah penduduk Palangkaraya mengalami peningkatan, yang awalnya di tahun 2003 hingga di 2009 mencapai 200.998. Ini adalah contoh diagram batang. Terlihat batang yang warna kuning ialah yang paling tinggi jumlah penduduknya, sedangkan yang warna ungu ialah yang paling rendah jumlah penduduknya. Ini adalah contoh diagram lingkaran mengenai jumlah penduduk Palangkaraya pada tahun 2003 sampai dengan 2009. Dengan gambaran warna yang berbeda dan volume yang berbeda pula. Terlihat pada tahun 2003 ukurannya sangat kecil, dan warna merah pada tahun 2009 memiliki unsur ukuran yang sangat besar. Baik, mungkin itu tadi penjelasan atau pemaparan dari kelompok kami, kelompok 3 mengenai data statistik. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.